Oke, kita mulai ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai dengan berdoa anggota agama dan kerjanya masing-masing. Berdoa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Oke. Pak Jarod tak juga on kamera ya, karena sinyalnya ya nggak menjelup di sini. Takutnya nanti di tengah jalan terlempar. Oke, udah siap anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga nilainya Pak Jarod deg-degan ini nilaimu nanti berapa gitu. Ya, ini ya soalnya ya. Baru permulaan Soalnya itu oh nggak apa-apa. Kalau saya Pak Jarod ya nanti paling rata-rata ya sekitar, kalau rata-rata ya biasanya di kisaran 60-an lah rata-rata kelas ya, rata-rata sekolahan ya. IPA paling ya sekitar 60-an, tapi nggak masalah karena masih ada waktu triatnya masih lumayan banyak. Oke, triat yang pertama dari SDSN paket 1, soalnya 35, semuanya pilihan ganda. Ini wajib dibaca ya. Ada yang tadi baca petunjuk umum ini? Pasti enggak ya. Wah, nggak penting Pak, yang penting langsung aja, langsung soalnya baca, jawabannya baca, tahu, kerjakan gitu ya. Sekali kalian baca nggak apa-apa ya petunjuk ini ya. Ini walaupun sebenarnya ya hanya secara umum aja ya, pensiunnya 2B, waktunya hanya 90 menit, 35 butir soal, pilih salah satu jawaban ABCD. Tapi untuk mengisi waktu kekosongan ya boleh dibaca lah, karena tadi kan waktunya 90 menit, yang banyak yang sudah selesai 50 menit aja udah selesai, jadi sisa waktu banyak 40 menit dan sayang sekali tidak dimanfaatkan. Ibaratnya itu ketika main bola kan waktunya 90 menit toh. Nah, kebetulan kedudukannya masih kosong-kosong. Nah, tapi babak kedua masih banyak pemain yang ogah-ogahnya ngejar bola. Ya udahlah, kosong-kosong nggak apa-apa lah, nggak kalah nggak menang. Harusnya kan kalau waktunya masih itu ya kejar terus bolanya, kerjain terus soalnya gitu, sampai cetak gol, sampai memang bener-bener kalian menemukan jawaban yang tepat gitu. Jadi besok lagi kalau ngerjain soal tuh jangan kayak lomba lari ya, tapi kayak main bola ya. Walaupun sudah selesai semua, kalau waktunya itu masih ada ya kerjakan terus ya, kayak kalian main bola. Besok ada AFF ya, U23 ya, AFF bulan Februari tanggal 14 tuh ya, lawan Laos, lawan Myanmar, terakhir lawan Malaysia. Nanti kita nonton lagi ya. Nah, kayak main bola ya gitu aja. Jadi kalau sebelum wasitnya meniup peluit panjang, ya kamu tetap mengerjakan. Sebelum pengawasnya menyuruh kalian selesai mengerjakan, ya tetap aja ngerjain. Ya, lanjut aja. Soal yang pertama ini terkait dengan materi simbiosis. Oke, simbiosis. Halo, apakah suara Pak Jarod terdengar dengan jelas? terdengar Pak. Oke, Jelas banget Pak. ini biasanya pasti akan keluar ya, simbiosis ini pasti akan keluar. Minimal satu soal, biasanya ada 2 ya. Kita mengenal ada berapa? Ada 4 simbiosis ya. Yang paling umum 4 simbiosis, apalagi diajarkan di anak SD ya. Nanti kalau SMP, SMA mungkin ada 5. Yang pertama yang paling mudah yaitu mutualisme. Biasanya Pak Jarod kasih tanda plus, kode ya, plus. Berarti simbiosis itu kan hubungan antar makhluk hidup. Pasti ada 2 makhluk hidup yang saling berhubungan. Entah itu hewan dengan hewan, hewan dengan tumbuhan, atau tumbuhan dengan manusia, ataupun hewan dengan manusia. Nah, mutualisme itu plus. Jadi tandanya plus sama plus. Plus itu artinya untung. Berarti kedua makhluk hidup yang saling berhubungan itu dua-duanya mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu komensalisme. Kalian bisa loh, biar tidak boring sambil dicoret-coret soalmu seperti Pak Jarod ini boleh loh. Karena harapan Pak Jarod ketika kalian ngerjakan ya kayak gini nih. Ya, ini sambil belajar sambil ngerjain soal. Komensalisme itu tandanya plus dan minus. Ya diikuti coret-coret aja biar nggak boring. Biasanya kalau terlalu lama mendengarkan itu biasanya bosen. Makanya kasih aktivitas lain, yaitu apa? Nulis kayak gini.
Komensalisme plus sama min. Plus itu berarti ada satu yang diuntungkan, maaf bukan min ya, sama dengan ya, maaf, sama dengan. Ada yang satu diuntungkan, yang satunya lagi yaitu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Itu komensalisme. Berikutnya ada parasitisme. Berarti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Tandanya ini plus sama minus. Dan satu lagi yaitu amensalisme. Ada yang dirugikan dan ada yang tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Nah, tandanya seperti ini. Nah, pertanyaannya apa? Kemarin Pak Jero kasih tahu. Langkah pertama yaitu tentukan dulu kata kuncinya. Oh, simbiosis komensalisme, garis bawahi komensalisme. Kasih tanda, oh komensalisme itu plus dengan sama dengan. Dah, tandanya plus sama dengan. Tali putri. Setelah itu kalian masuk ke pilihan option jawabannya. Yang pertama, tali putri, garis bawahi. Oh, ternyata dua makhluk hidup itu apa? Tali putri dan tumbuhan teh-tehan. Ini kalau di desa masih banyak, tapi kalau di perkotaan sudah jarang ditemui ya. Karena di perkotaan tuh biasanya pagarnya sudah pakai pagar batu bata, tapi kalau di perdesaan tuh masih banyak ya pagarnya dari pohon teh-tehan. Nah, tali putri yang tumbuh menempel pada tumbuhan tetean. Kenapa tali putri itu harus menempel? Karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis, maka dia harus mencuri. Wis mencuri, bahasanya mencuri ya. Ntar ya, ada yang masuk ya. Ntar. Kita izinkan dulu, kasihan nanti. Siapa nih? Rafael. Oke, lanjut. Nah, lanjutkan dulu. Nah, tali putri itu dia untung. Kenapa? Dia dapat makanan, dia mencuri. Dapat makanan, dia untung. Tapi tetehannya gimana? Tetehannya itu dia rugi, berarti negatif. Oh, berarti kalau positif sama negatif, dia parasit. Parasitisme. Yang analisnya kayak gini ya. Padahal yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan komensalisme. Berarti ini salah, nggak usah dipilih. Nah, kamu bisa mengeliminasi satu jawaban. Tinggal menyelesaikan 3 jawaban. 1 jawaban benar, 2 jawaban salah. Yang kedua, burung jalak. Oke, burung jalak hinggap dan memakan kutu di punggung kerbau. Burung jalak. Oh, burung jalak memakan kutu. Berarti dia dapat makanan. Plus berarti. Positif. Punggung kerbau. Kutu di punggung kerbau. Oh, berarti kira-kira kerbaunya gimana? Oh, kerbaunya untung. Kenapa? Kutunya yang tadinya mengganggu tubuh si kerbau karena dimakan si jalak. Oh, berarti kerbaunya juga untung. Oh, plus berarti. Plus sama plus berarti mutualisme. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan komensalisme. Padahal di sini adalah mutualisme. Berarti ini juga salah. Iya, menyisakan 2 jawaban. 50-50. Bisa kamu jawab benar, bisa juga kamu jawab salah. C. Tanaman sirih yang tumbuh merambat pada pohon mangga. Tanaman sirih yang merambat pada pohon mangga. Tanaman sirih, daun sirih. Oke, daun sirih itu dia mendapatkan tempat hidup. Berarti dia untung. Karena dia dapat merambat. Biasanya kan hidupnya merambat di pohon-pohon besar. Dia untung karena dia dapat tempat hidup untuk merambat. Sedangkan pohon mangga, dia tidak untung dan tidak rugi. Kenapa tidak untung dan tidak rugi? Yang pertama, tanaman sirih itu, pohon sirih itu, dia bisa melakukan fotosintesis sendiri. Sehingga dia tidak perlu mencuri. Ya, tidak perlu mencuri. Beda dengan tali putri tadi. Karena tidak bisa melakukan fotosintesis, maka dia harus mendapatkan makanan dari tumbuhan lain. Beda dengan tanaman sirih ya, pohon sirih dia bisa melakukan fotosintesis, maka dia tidak perlu mencuri. Sedangkan pohon mangganya tidak merasa dirugikan. Ada atau tidak pohon sirih di batangnya, dia tidak rugi dan tidak untung. Oh, berarti komensalisme. Nah, berarti jawabannya C. Kalau kamu tahu jawabannya C, berarti D salah ya. Nah, cari kesalahannya di mana? Tumbuhan jamur yang menempel pada akar pohon pinus. Tumbuhan jamurnya dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan nutrisi dari pohon pinus. Sedangkan pohon pinus dia mendapatkan cairan. Nah, berarti dia plus juga. Oh, berarti mutualisme. Oke. Jadi nomor 1 jawabannya C. Ada yang benar? Ada yang benar nggak? Oke, sip. Oke, antar ya. Ada yang mau bergabung lagi ya, Nova. Oke, kita lanjutkan yang kedua.
Jadi nganalisisnya kayak gitu ya. Nganalisisnya seperti itu. Sekarang nomor 2. Kalau kalian belum tahu, ini hapusnya gimana? Nah, ini keliru. Oke, ini ya tadi ya, pembuat tali putri. Kalau Pak Jarod waktu kecil dulu namanya mie, kayak mie ya, kayak bakmian. Biasanya digunakan untuk anak perempuan pasaran dulu atau mainan masak-masakan dulu, karena bentuknya kayak mie beneran. Kalau ini yang kerbau dan burung jalak, terus ada tumbuhan sirih dan pohon mangga, dan ini jamur dan tumbuhan pinus. Oke, nomor 2, lanjut aja nomor 2. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Organisme yang dapat menduduki bagian rantai makanan yang ditandai huruf X. Ini rantai makanan ya. Sudah masuk ke materi rantai makanan. Kira-kira yang tepat yang mana antara pilihan A, B, C? Ini termasuk materi yang cukup mudah ya. Ini wortel sebagai produsen, ini konsumen pertama, ini konsumen kedua, ini konsumen ketiga. Ingat, kalian tentukan dulu, ini kira-kira ada di ekosistem mana. Kalau ada wortel, ada kelinci, oh berarti ekosistem kebun. Nah, kebun ya. Atau bisa padang rumput, sebenarnya juga bisa ya, tapi kebun ya. Kebun. Oke, kalian perhatikan gambar-gambar di berikut ini atau hewan-hewan berikut ini. Kira-kira menurutmu, logika kalian, kira-kira bener nggak kalau si badak itu dia makan kelinci? Badak itu hewan herbivora ya. Nah, salah ya. Karena ini hewan salah ini. Tulis saja. Elangnya meledak kalau makan badaknya, Pak. Herbivora. Nah, itu ya, jelas ya. Nah, badak gak bakalan, Pak. Apalagi elang. Elang mosok sekecil ini makan si badak, jelas. Ular. Nah, ular mungkin ya. Kasih tanda dulu. Mungkin. Bisa jadi. Nah, bisa jadi. Bisa jadi, coy. Bisa jadi ular. Iya. Kudanil. Kudanil nih, kudanil, lihat kudanil. Kudanil itu juga termasuk hewan herbivora. Walaupun dia salah satu binatang yang buas ya, ketika dia diganggu dia kan hidupnya paling banyak di air ya. Dia salah satu hewan yang banyak membunuh manusia, apalagi kalau di Afrika ya. Nih, termasuk hewan teritorial, melindungi daerahnya. Ketika ada manusia atau hewan lain yang masuk ke daerahnya, dia akan marah dan mengusir sampai bahkan membunuh. Beruang itu karnivora, tapi dia tidak cari makan di kebun. Nah, karena dia biasanya ada di hutan ataupun ada di kutub. Nah, berarti ini juga salah. Badak salah. Kalau nemu di kebun serem juga, Pak, kalau nemu di kebun. Nah, apalagi ada elang ya di sini. Mosok elang makan beruang ya? Enggak ya. Berarti paling tepat adalah B. Nomor 2 paling tepat B. Elangnya kalau makan beruang. Elang, iya, elangnya makan beruang. Terus caranya gimana ya? Mati duluan elangnya. Takut ya. Oke, ini ada yang mau lagi. Lanjut sekarang nomor 3. Nomor 3. Astagfirullahaladzim, ada yang masuk lagi. Gini, Le. Pak Jarod lupa ya nunjuk salah satu jadi admin ya. Kalau enggak Pak Jarod ya kayak gini. Cukup terganggu ya, harusnya udah bisa lanjut, malah udah nggak apa-apa lah. Besok Pak Jarod minta bantuan salah satu jadi admin Google Classroom ya. Google Meet ya. Oke, lanjut dulu. Soal nomor 3. Pada ekosistem sawah, kata kuncinya ada ekosistem sawah terdapat katak, padi, elang, ular, dan belalang. Ya. Nah, ini belum urut. Komposisinya belum urut. Rantai makanannya belum urut. Pada malam hari sering dijumpai burung hantu. Ya, dijumpai burung hantu atau Tito alba ya. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem sawah tersebut adalah langkah pertama, kalian urutkan dulu. Ingat, dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4. Ya. Yang pertama jelas ya, sebagai produsen adalah padi. Padi, terus kemudian belalang, ini produsen, konsumen 1, konsumen keduanya yaitu katak. Setelah katak
Ini konsumen 2, ini konsumen 3, dan konsumen keempat. Nih, urutannya kayak gini. Langkah pertama urut. Jangan sampai katak dimakan padi, padi dimakan elang, elang keliru ya. Karena ini belum urut, harus diurutkan. Tiba-tiba pada malam hari muncullah burung hantu. Nih ya, Tito Alba ya. Burung hantu yang ada di sawah itu memang dia khusus ya. Bahkan di beberapa tempat petani itu membudidayakan burung hantu. Karena memang sangat membantu para petani untuk menangkap atau berburu tikus. Nah, harusnya si Tito Alba ini atau si burung hantu itu dia itu memang spesialis untuk makan tikus. Ya, makan tikus ya. Pak, lah di sini tapi nggak ada tikus, Pak. Nah, kalau nggak ada tikus, ini hewan karnivora ya. Hewan karnivora. Lah udah, kira-kira harusnya di sini tikusnya ya. Makan ini nggak bakalan, makan belalang juga nggak bakalan. Untuk makan si katak juga enggak. Nah, yang paling mendekati itu dia makan ular, gitu ya. Nah, ketika makan ular, berarti posisi ular seperti apa? Posisi ular yang tadinya si ular itu dia dapat musuh hanya satu, ya. Musuhnya hanya satu. Siapa musuhnya? Musuhnya adalah elang. Musuhnya pertama hanya elang. Tapi ketika malam hari musuhnya bertambah. Ada burung hantu. Berarti populasinya siang dimakan si elang, malamnya dimakan si burung hantu. Berarti dia populasinya akan menurun. Ya. Ketika populasi ular menurun, kataknya gimana? Kataknya seneng. Kenapa? Musuhnya berkurang. Ketika musuhnya berkurang, maka dia berkembang dengan pesat. Populasinya naik. Nah, ketika populasinya naik, dia kan butuh makan yang banyak. Wah, berarti yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah belalangnya. Maka belalangnya juga akan berkurang populasinya. Ketika belalangnya berkurang populasinya, maka ini padinya akan tumbuh. Kenapa? Tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena si belalangnya sudah berkurang populasinya. Nah, kita masukkan sekarang. Jawabannya A, populasi elang menurun. Lah kalau elang gimana elang? Elang itu biasanya stabil ya. Stabil. Walaupun kadang juga menurun karena dapat saingan dari si burung hantu ya. Yang tadinya dia siang hari lebih mudah mencari ular. Kalau di sini ada ular, tapi ternyata malam harinya ularnya sudah pada diburu si burung hantu. Akibatnya apa? Nah, dia bisa kurang populasinya ataupun sama, tetap. Berarti ini mungkin benar. Menurun, sedangkan populasi ular meningkat. Apakah ular meningkat? Enggak. Berarti salahnya di mana? Salahnya di sini ya. Salahnya di ular. Berarti ini nggak usah dipilih, coret. B, populasi ular meningkat. Apakah ular ini meningkat? Salah. Kalau salah langsung aja coret, nggak usah dipilih. C, populasi katak menurun. Apakah ini katak menurun? Oh enggak, salah berarti. Coret. Populasi ular menurun. Oke. Karena dia mempunyai dua mangsa ya. Dua pemangsa, yang satu elang, yang satunya lagi malam hari burung hantu. Berarti dia diserang dua pemangsa. Akibatnya apa? Ya udah populasi ularnya menurun. Oke, benar. Sedangkan populasi katak meningkat. Kataknya meningkat. Oke, jawabannya berarti ini. Jawabannya adalah D. Oke, itu ya. Lanjut. Yang masih bingung atau mau bertanya silahkan. Kalau enggak, Pak Jarod akan lanjutkan. Oke. Nomor 4. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara penyesuaian diri ya. Ini adaptasi ya. Masuk ke materi adaptasi. Unta, kita lihat unta. Unta B. Unta B. Apakah benar unta itu B adaptasinya? B itu berarti ini ya. Set. Mengeluarkan bau menyengat. Salah ya. Yang mengeluarkan bau menyengat adalah sigung. Yang mengeluarkan bau menyengat itu adalah sigung. Berarti salah. Nomor 1 tuh harusnya C ya, harusnya C ya ini. Harusnya C. Salah di situ. B, 2A. 2 itu badak. A itu berkubang ketika cuaca panas. Nah, ini ya, badak ya. Badak itu dia memiliki kulit yang tebal. Tapi ketika musim kemarau, dia juga butuh kelembapan. Walaupun dia itu tubuhnya atau kulitnya tebal, tapi ketika musim kemarau yang panas, dia juga butuh kelembapan. Caranya gimana? Biasanya dia berkubang. Berkubang itu mandi lumpur.
Hewan lain itu ya kerbau itu juga berkubang, terus gajah itu juga berkubang. Fungsi dari berkubang yang pertama mendinginkan suhu tubuh. Yang kedua menghilangkan atau mengusir serangga-serangga yang mengganggu. Seperti itu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya berarti B. Badak berkubang. Berarti CD salah Pak? Iya. Tapi tetap harus kalian cari tahu salahnya. Kumbang itu D. Misai. Yang memiliki misai itu adalah lele ya. Salah ya berarti ya. Salah. Yang memiliki misai itu adalah lele. 4C sigung. Sigung itu memiliki bulu mata. Nah ini keliru. Yang memiliki bulu mata itu adalah unta. Nah, dah kan. Sekarang tahu kan salahnya di mana, benarnya di mana. Jawabannya B ya. Oke, lanjut nomor 4. Sah, nomor 5. Ya. Kalau sigungi dia mengeluarkan bau yang menyengat ya, bau busuk ya, untuk mengusir musuhnya. Kalau kumbang itu dia pura-pura mati atau memiliki adaptasi tingkah laku. Ketika dia terancam, balik itu kan dia nggak bisa membalikkan tubuhnya, terus dia pura-pura mati. Ketika pemangsanya pergi, dia akan hidup lagi atau bergerak lagi. Nomor 5, masyarakat mulai menggalakkan pelestarian tanaman gaharu. Tujuan kegiatan tersebut adalah tanaman gaharu itu kayak gini ya. Ini salah satu tanaman yang asli Indonesia yang nilai ekonomisnya tinggi, harga jualnya cukup mahal. Kenapa? Karena memang batangnya itu mempunyai wangi yang khas. Biasanya digunakan untuk bahan baku parfum ya, ataupun obat-obatan juga bisa. Tapi yang kalau paling mendekati di antara A, B, C, D ya untuk parfum. Nih, jadi jawabannya A. Mengurangi ya, ada yang mau tanyakan? Enggak, Pak. Iya. Mengurangi kecepatan laju abrasi. Tahu nggak abrasi itu apa? Abrasi itu kan pengikisan air atau gelombang air laut ya. Biasanya di abrasi itu di pantai. Nah, kalau tumbuhan gaharu ini dia tidak cocok hidup di pantai atau di laut. Yang cocok apa kalau abrasi? Yang tepat itu bakau. Ini salahnya di sini. Tapi kalau untuk mengatasi erosi kan di tepian-tepian tebing-tebing itu ya, di dataran yang miring itu, itu bisa. Tapi kalau untuk abrasi itu memang harus tumbuhan-tumbuhan khusus yang memang bisa hidup di tempat yang memiliki kadar garam tinggi. Sebagai bahan baku perabot rumah tangga. Kalau perabot rumah tangga itu biasanya jati, mahoni, pohon kelapa itu dapat dimanfaatkan sebagai pestisida alami. Ini juga enggak ya. Jadi jawabannya A. Untuk parfum atau obat-obatan juga bisa karena memiliki aroma yang khas. Berikutnya nomor 6. Kegiatan manusia yang dapat berakibat buruk bagi lingkungan ditunjukkan oleh. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebagai manusia itu memang ada dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya itu biasanya hal-hal yang memang kita lakukan itu biasanya hal-hal yang negatif atau seperti merusak lingkungan dan lain sebagainya. Nah, yang memiliki dampak buruk atau dampak negatif apa aja? Menggunakan pestisida buatan dengan melebihi dosis, jelas ya. Hal-hal yang berlebihan itu tidak baik. Nah, berarti ini benar nih. Ini akan merusak lingkungan. Minum, makan, itu aja yang berlebihan juga nggak baik ya. Apalagi nih pestisida. Pestisida itu berarti bahan kimia ya. Kimia. Apalagi yang kimia-kimia ya, itu nggak baik. Oke, itu akan merusak lingkungan. 2. Mengganti pupuk buatan pabrik dengan fermentasi kotoran. Nah, ini bener ini. Ini bener, ini tidak akan merusak lingkungan. Oke. Berarti ini salah ya. Karena yang diminta adalah buruk ya bagi lingkungan. Akibat buruk bagi lingkungan. Berarti nomor 2 ini akibatnya baik ya. 3. Menggunakan urin sapi. Nah, ini akibatnya baik. Oke. Urin sapi kan sebagai pupuk atau pestisida organik alami. Jadi tidak ada dampak bagi lingkungan. Paling cuma aromanya saja ya, polusi udara. Baunya pesing. 4. Melakukan pemupukan tanaman menggunakan urea seminggu sekali. Nah, ini urea itu juga ya. Urea itu bahan kimia. Ketika dilakukan terus-menerus itu juga akan berpengaruh terhadap lingkungan.
mengubah hutan jati di lereng bukit menjadi lahan pertanian. Nah, hati-hati ya, lereng bukit itu gini ya. Bukit itu kayak ini. Ketika di sini ada pohon-pohon jati, contohnya yang di Gunung Kidul itu ya. Nah, ketika di perbukitan ini jatinya ditebang, terus ditanami tumbuhan atau tanaman pertanian seperti padi, jagung. Nah, itu nanti akan ada dampaknya. Dampaknya apa? Karena ini lahan miring itu. Longsor, Pak. Nah, bener, erosi ya, longsor. Kenapa? Ketika air hujannya deras, di sini tidak ada yang bisa mengikat tanah. Kenapa? Pohon jatinya yang punya akar kuat itu, yang tadinya mengikat tanah, sudah hilang. Diganti apa? Pohon-pohon padi, pohon-pohon yang tidak punya akar yang kuat, batang yang kuat. Akibatnya ketika hujan deras, ya udah akan terjadi longsor, banjir, erosi. Nah, berarti jawabannya yang memiliki dampak buruk 145. Oke, berarti jawabannya C. nomor E yang pilihan A salahnya ini. Salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di sini. Nah, analisisnya kayak gitu ya. Lanjut nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh hewan yang ditandai huruf S. Ada yang ngecat ya nih. Siapa ya nih? Nangtung berarti ada yang ngecat ya. Langsung bertanya aja ya. Langsung aja. Mikrofonnya diaktifkan. Karena Pak Jarod nggak bisa lihat siapa yang chat. Bagian tubuh hewan yang ditandai huruf S. S itu berarti apa? Kaki belakang panjang. Ya, jelas ya. Ini ibaratnya seperti pir. Berarti fungsinya untuk apa? Mencengkeram makanan salah. Kalau mencengkeram makanan itu berarti dia mempunyai cakar ya. Cakar. Melompat dari satu dahan. Nah, yang paling tepat ini, melompat. Merobek dedaunan, enggak ya, salah juga. Membantu tubuh terbang lebih tinggi, ini sayap ya. Pak, sebenarnya kalau memang tidak ada jawaban B, D juga bener loh. Biasanya belalang itu ketika dia mau terbang, dia itu lompat dulu ya. Lompat dengan menghentakkan kaki belakangnya. Sehingga dia melompat tinggi baru terbang. Nah, yang membantu terbang sebenarnya ini juga bisa ya. Tapi lebih tepatnya jawabannya B. Ini hanya sebagai pengecoh, hati-hati. Pasti ada yang jawab ini juga. Tapi yang benar adalah jawaban B. Kaki belakang hewan lebih panjang itu fungsinya untuk melompat. Contohnya lah hewan lain, kanguru, kelinci itu memiliki kaki belakang lebih panjang. Fungsinya untuk melompat. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Hewan yang memiliki daur hidup seperti pada gambar. Nah, ini ya. Ini Pak Jarod punya sedikit trik ya. Trik untuk menghafalkan. Karena kalau mau menghafalkan hewan yang metamorfosis kan dibagi jadi dua. Yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang sempurna dan tidak sempurna. Biasanya hewan-hewan yang mengalami metamorfosis itu adalah jenis-jenis serangga, kecuali katak ya. Katak mengalami metamorfosis. Apa tuh metamorfosis? Itu perubahan atau fase-fase pertumbuhan saat hewan itu menetas sampai hewan itu dewasa. Itu namanya metamorfosis. Kalau yang sempurna, ketika dia menetas sampai dia dewasa, bentuknya berbeda. Kata kuncinya bentuknya berbeda. Memiliki pupa. Kecuali kalau itu katak. Katak itu sempurna tapi dia tidak memiliki pupa. Kalau yang tidak sempurna, ketika dia menetas sampai dia dewasa, mirip ya. Nah, Pak Jarod punya rumus kayak gini. La, li, naik, becak. Bisa ditulis ya. Becak jangkrik. Nah, bisa ditulis. Singkatannya nih. Lala, lili, naik, becak, jangkrik ini mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kalau kemarin kalian di kelas 5 masih ingat ya, Pak Jarod cuma ngajarin kayak gini. La yang pertama. Pak Jarod kasih warna beda dulu. La yang pertama adalah laba-laba. La yang kedua adalah laron. Li yang pertama lipan, kaki 1000. Li yang kedua adalah lipas. Naiknya nggak usah diartikan. B, belalang. Capung. K, kecoa. Jangkrik ya udah hewan jangkrik. Jadi hewan-hewan yang ada pada singkatan lala, lili, naik, becak, jangkrik, nah
Itu laba-laba, laron, lipan, lipas, belalang, capung, dan jangkrik, kecoa itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Lah ini apa tuh nih? Ini adalah belalang. Oh ya udah, berarti TD, tidak sempurna. Berarti apa aja yang ada di sini? Semut. Oh, semut itu nggak ada di lala lili naik beca jangkrik. Oh, berarti ini sempurna. Tulis S, sempurna. Nyamuk. Nyamuk itu juga sama, sempurna karena tidak ada di singkatan lala lili naik beca jangkrik. Lalat. Oh, Pak, lala, Pak. Lala di sini laba-laba dan laron, bukan lalat ya. Karena lalat itu termasuk sempurna. Ya udah, Pak. Cak, becak, capung. Oh, ya udah, jawabannya berarti D. Nah, gitu ya. Simpel ya. Yang penting kamu hafalkan aja, lala lili naik becak jangkrik, dah itu tidak sempurna. Yang lain kecuali itu insya Allah nanti sempurna. Oke, lanjut nomor 9. Jadi jawabannya D, nomor 8. Sambil ditulis ya. Tadi besok ketika nganalisis ngerjain di soal ya kurang lebih kayak Pak Jarod gitulah. Berikutnya, Pak Badu memiliki usaha pembuatan kain sutra secara tradisional. Ia memiliki peternakan yang menghasilkan bahan baku sutra secara mandiri. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini ulat sutra ya. Ini ulat sutra. Terus kemudian ingat, ulat sutra itu ketika dia mengalami metamorfosis sempurna ya. Ketika dia itu bentuknya ulat, sebelum jadi kupu-kupu dia jadi kepompong. Nah, inilah yang disebut dengan kepompong ulat sutra. Nah, kepompongnya ini dari serat-serat ya. Serat-serat yang nanti dipintal akan jadi benang sutra yang akan dimanfaatkan oleh manusia, ditenun jadi kain, namanya kain sutra, harganya cukup mahal. Nah, berarti tahapannya pas jadi pupa ya, pas jadi pupa atau kepompong. Karena yang dimanfaatkan untuk membuat baju itu saat kepompong ini. Nah, itu ya. Oke, nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Sendi yang ditunjukkan anak panah memungkinkan gerak. Nah, ini sendi materi kelas 5 kalau kalian masih ingat. Ini adalah lutut. Berarti sendi apa? Sendi engsel. Sendi engsel memiliki berapa gerakan? Satu arah ya. Berarti jawabannya C. Hanya satu arah. Acur akan mengajak kalian mengingat-ingat materinya dulu. Contohnya nih ya. Dari yang atas dulu ya. Pak, nomor 9 tadi jawabannya apa ya, Pak? Pupa, kepompong. Pompong ya. Baik, Pak. Oke, perhatikan. Sekarang masuk ke materi sendi ya. Kita mengenal di SD 5 sendi ya, walaupun sebenarnya banyak sendi ya. Tapi yang kita pelajari hanya 5 ya. Kita fokus ke materi SD aja. Yang pertama adalah nih, sendi engsel yang Pak Jarod lingkari pakai warna merah. Ini berarti sendinya disebut sendi engsel. Gerakannya apa? Satu arah. Ingat ya, hanya bergerak satu arah, maju dan mundur. Yang kedua adalah sendi peluru yang warnanya kuning ini ya. Lihat, warna kuning ini berarti peluru. Gerakannya apa? Segala arah, mau muter, maju, mundur, kanan, kiri, oke, bisa semuanya. Terus berikutnya ada sendi ini ya, yang di sini. Nah, sendi geser, hanya bisa bergeser, yang warnanya biru itu ya. Terus berikutnya ada sendi apa lagi ya? Sendi pelana nih, yang ada di ibu jari. Sendi pelana. Sendi pelana. Gerakannya gimana gerakannya? Gerakannya dua arah. Itu. Terus ada lagi sendi putar. Nah, yang terakhir ada sendi putar. Di manakah itu sendi putar? Sendi putar berada di leher, Pak, leher. Nah, leher nih ya, penuh ya leher nih ya. Sendi putar sesuai namanya, gerakannya ya berputar. Oke ya, berarti jawabannya di sini adalah satu arah. Gampang ya kayak gini ya. Ingat-ingat saja. Nomor 11. Alat pernapasan hewan pada gambar adalah. Nah, ini hati-hati ya. Wah, itu serangga, Pak, laba-laba, Pak. Iya, itu laba-laba. Tapi laba-laba kalau serangga ya. Serangga itu bernapas menggunakan trakea. Tapi kalau laba-laba itu menggunakan
paru-paru buku. Apa itu paru-paru buku? Ya paru-paru tapi bentuknya berlapis-lapis kayak buku itu. Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya D. Pasti banyak yang jawab ini ya. Karena ini jebakannya. Jebakannya di sini. Atau pengecohnya di sini. Satunya aku Pak kena Pak. Paru-paru Pak, aku buku ya. jawab B. Nah, iya, banyak Aku dulu banyakannya Pak, B. ada lagi ngawur Pak. Nah, itu namanya keberuntungan ya. Berarti ketika mengerjakan banyakin doa, nanti keberuntungan akan menghampirimu. Soalnya Selain ya, kayak tuh buat itu Pak, burung. apa? Kayak buat burung. Iya ada ya. Kalau burung itu paru-paru ya, paru-paru. Gitu. Trakea itu nama lainnya juga tenggorokan juga ada ya, tenggorokan. Kalau di manusia juga ada itu. Oke, selain itu ada kalajengking ya. Kalajengking itu dia juga bernapas dengan menggunakan paru-paru buku. Nah, kalajengking yang berwas-was nih. Dia pakai paru-paru buku. Paru-paru buku. Kalau paru-paru buku itu berarti berlapis-lapis gitu. Kayak buku itu loh. Kayak buku kan berlapis-lapis atau berlembar-lembar. Jadi paru-parunya berlembar-lembar. Tapi jangan dibayangkan kayak paru-paru manusia terus jumlahnya banyak, enggak. Berikutnya nomor 12. Nah, Yes, iya yang tadi banyak yang wah Pak sulit Pak untuk organ manusia itu agak sulit Pak. Ya, memang materi di kelas 5 agak sulit-sulit ya. Lebih banyak tantangannya di kelas 5. Kalau di kelas 6 kan tinggal mengulangi, materinya dikit. 12 ini masuk ke organ pernapasan pada manusia. Fungsi bagian organ ditunjukkan oleh anak panah. Nah, perhatikan ya. Kita mulai dari hiteru ya. Kemarin kita singkat hiteru. Hi yang pertama itu hidung. T-nya tenggorokan, ru-nya itu paru-paru. Maka disebut dengan hiteru, kayak orang Jepangnya hiteru. Hi, yang pertama yaitu ada namanya di sana lubang hidung ya. Nah, ini mengganggu ini, tak geser dulu nih. Bisa. Yang pertama ada LB, LH ya. LH itu lubang hidung. Lubang hidung fungsinya untuk apa? Tempat keluar masuknya. Pindah sana kamu, mengganggu kamu. Tempat keluar masuknya udara pernafasan, bisa oksigen, bisa CO2. Jadi lubang hidung kita yang dua ini fungsinya seperti pintu rumah, fungsinya untuk keluar masuk. Setelah masuk ke pintu ada ruangan, nah rongga hidung namanya, fungsinya untuk mengatur. Yang pertama adalah suhu dan kelembapan. Oleh siapa? Oleh lendir, selaput lendir. Kalau bahasa kita umbel itu ya. Nah, ternyata lendir kita itu ada fungsinya. Jadi Tuhan tuh maha besar ya, sudah menciptakan lendir yang berfungsi untuk pernapasan. Jadi Pak, kalau yang swab antigen itu ngambil lendir apa Pak? Nah, itu lendir ya, lendir yang ada di rongga, ujung rongga hidung ya. Rongga hidung dimasukkan alat, terus diambil, terus dites gitu, reaktif atau tidak. Bisa di tenggorokan, bisa di hidung ya, bisa di tenggorokan, masuk di tenggorokan. Jadi pertemuan antara rongga mulut dan rongga hidung, nah di situ terdapat beberapa lendir itu. Saya lanjutkan ya. Nah, suhu udara yang kita hirup itu memang suhunya kadang berbeda dengan tubuh kita, makanya harus disesuaikan suhunya. Oleh siapa? Oleh lendir yang ada di rongga hidung. Kelembapan juga sama. Ketika musim hujan, udara yang kita hirup itu lebih lembab ya, banyak mengandung uap air. Nah, agar kandungan uap air itu bisa sesuai dengan tubuh kita, makanya kelembapannya diatur. Sehingga ketika udara masuk ke paru-paru kita juga tetap akan sehat. Selain itu, di hidung juga ada rambut hidung. Rambut hidung fungsinya untuk apa? Menyaring kotoran ya. Menyaring kotoran. Nah, debu-debu itu bisa disaring di rambut hidung. Makanya ketika beberapa hari tidak dibersihkan, banyak kotoran-kotoran yang disebut upil ya. Upil-upil yang menempel di rambut hidung, nah itulah kotoran atau debu-debu yang ada di udara yang kita hirup. Nah, terus kemudian tenggorokan. Di tenggorokan juga ada namanya serabut silia. Fungsinya sama, menyaring udara yang kotor. Setelah itu udara diteruskan ke paru-paru. Nah, baru di paru-paru ada namanya alveolus, tempat pertukaran antara O2 dengan CO2. O2-nya diikat, diedarkan ke seluruh tubuh.
CO2-nya dilepaskan. Nah, pertanyaannya sekarang, yang ditanyakan adalah di rongga hidung. Pembagian udara, ini salah ya, pembagian udara paru-paru kanan dan paru-paru kiri itu namanya bronkiolus ya. Bronkus ya. Nah, ini bronkus. Ini fungsi dari Pak Jarod hapus dulu. Fungsi dari bronkus. Nah, untuk yang A itu fungsi dari bronkus. Cabang dari tenggorokan. Jadi salah. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini ada di alveolus. Kalian sambil nulis ya. Mengikat oksigen oleh pembuluh darah. Nah, ini salah. Ini ada di alveolus juga. Alveolus oleh hemoglobin. Nah, menyesuaikan kelembapan. Nah, yang benar ini menyesuaikan kelembapan. Selain menyesuaikan kelembapan, menyesuaikan suhu dan menyaring kotoran. Oke, lanjut nomor 13. Perhatikan gambar alat pencernaan manusia berikut. Ini kita analisis dulu. Ini gambar apa toh? Yang ini adalah hati. Yang ini adalah getah empedu. Yang ini pankreas ya, pankreas. Oke. Proses pencernaan oleh enzim yang dihasilkan bagian. Nah, ini memang agak rumit ya. Menurut Pak Jarod ini yang mungkin materi yang cukup sulit ya. Sulit banget Pak itu Pak. Oh, makanya Pak Jarod punya trik untuk menghafalkan ya. Kita tahu ya, enzim kita tuh ada di mulut ya. Kita mulai dari mulut dulu. Yang di mulut enzimnya namanya pete. Wah, makan pete di mulut bau ya gitu ya. Petialin. Oh, mengubah apa? Mengubah zat tepung menjadi glukosa. Zat tepung itu atau yang nama lainnya karbohidrat. Jadi ketika kalian makan nasi saja, nanti coba dipraktekkan, nasinya nggak dikasih gula, tapi ketika dikunyah di mulut, rasanya lama-lama akan manis. Kenapa? Karena zat tepung atau karbohidrat yang ada di nasi bercampur dengan air liurmu yang mengandung enzim petialin, maka menghasilkan glukosa. Nah, itu yang ada di mulut. Makanya ketika kita makan nasi saja tanpa lauk apapun, maka rasanya akan manis. Ingat ya, di mulut ada namanya petialin. Yang kedua ada di lambung. Pak Jarod kasih singkatan kalau kalian masih ingat. Wah, apa nih Pak? L yang pertama yaitu laparan juga boleh. L yang pertama lambung. Oh, lambung. Oh, berarti enzim yang ada di lambung. P-nya ini adalah pepsin. Ya, pepsin. R-nya ini adalah renin. A-nya asam klorida. Nah, singkatannya itu lapar. Oh, berarti enzim pepsin, enzim renin, dan enzim asam klorida atau disebut HCl ya. HCl itu ada di mana? Ada di lambung. Nah, fungsinya untuk apa fungsinya? Nah, sekalian aja Pak Jarod jelaskan di sini. Fungsinya, fungsinya kalau pepsin Pak Jarod punya singkatan P3. Wah, ini bukan P3 yang ada di Jogja kemarin ya, yang baru ulang tahun ya. Partai Persatuan Pembangunan ya, P3 yang warna hijau kemarin ya. Bukan itu. P3 itu apa? Oh, pepsin mengubah protein menjadi pepton. Oh, makanya disebut PPP atau P3. Jadi pepsin itu, enzim pepsin itu fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Itu ya, P3. Yang kedua adalah renin. Renin itu PSK. P-nya apa? Protein susu. PS itu protein susu. Protein susu diubah menjadi kasein. Nah, Pak Jarod singkat kayak gitu biar lebih mudah nanti. Kalau kamu hafalkan langsung nanti cukup mengalami kesulitan. Kalau HCl atau asam klorida membunuh bibit penyakit. Jadi makanan yang kita makan itu tidak semuanya sehat ya. Ada
ada beberapa yang mengandung penyakit. Lah itu fungsi dari HCl untuk membunuh bibit penyakit. Nah, jadi singkatannya nih, lapar lambung, pepsin, renin, dan asam klorida. Pepsin itu sendiri fungsinya P3. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kalau renin, PSK singkatannya. Renin mengubah protein susu PS, protein susu menjadi kasein. Sedangkan HCl atau asam klorida membunuh bibit penyakit. Nah, kita masukkan sekarang. Yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakan adalah pankreas. Apakah ini pankreas ada? Oh, enggak ada. Membunuh kuman penyakit, berarti ini salah. Loh, kok bisa salah? Karena ini fungsi dari HCl atau asam klorida yang ada di lambung. Oh, berarti salah. Mengubah protein menjadi pepton, P3 nih. Protein menjadi pepton ini juga salah berarti. Karena yang ditanyakan adalah pankreas, bukan lambung. Wah, karena ini fungsi dari pepsin yang ada di mana? Lambung. Berarti salah, lambung. Mengubah lemak menjadi asam lemak. Lah, mungkin ya nih, mungkin. Mengendapkan protein susu. Nah, protein susu PSK, protein susu menjadi kasein. Fungsi dari renin. Wow, ya mungkin jawabannya ini. Ya udah, menyisakan jawaban berarti C. Nah, itu ya. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Ada satu lagi anak-anak. Satu lagi di usus halus itu ada enzim yang dihasilkan di getah empedu dan di pankreas. Oke, saya jelaskan sekalian. Kalau di mulut tadi ada namanya pete ya, pete, wah bau mulut. Oh, makan pete bau mulut. Oh, berarti petialin itu ada di mulut. Fungsinya mengubah karbohidrat atau zat tepung menjadi glukosa. Kalian ingat-ingat saja, makan nasi aja. Nasi itu mengandung karbohidrat, terus rasanya jadi manis. Nah, itu namanya karbohidrat menjadi glukosa. Terus yang kedua, lapar A. Lapar A itu kepanjangannya apa? Lambung, pepsin, renin, dan asam klorida. Nah, sekarang kok ada yang keliling-keliling, ada yang ngecat ya. Yang kedua ya, yang ketiga ya, itu yang ada di usus halus. Enzimnya dihasilkan oleh getah empedu dan getah pankreas. Ini apa namanya? Namanya Pak Jarod singkat tali. Wah, apa Pak tali, Pak? Tali itu berarti T-nya ini tripsin, A-nya amilase, Li-nya lipase. Nah, singkatannya gini, jadi tali. T-nya apa? Tripsin. Tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino. Protein menjadi asam amino. Ya. TPA, maka disingkat asam amino apa atau amilase ya? Iya, bener-bener maaf. Amino. Maka disingkat TPA. Kalau amilase ini disingkat Aagim. Kayak Ustadz Aagim. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Nanti di buku ada, dicek lagi. Kalau lipase L3 lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, maka disingkat L3. Berarti yang ini tadi mengubah lemak menjadi asam lemak itu oleh siapa? Oleh lipase. Oh, berarti jawabannya C. Nah, jadi nomor 13 jawabannya C. Nomor 13 jawabannya C. C jawabannya ya. Oke, gitu ya. Jadi ada singkatannya pete, ada singkatannya lapar A, ada singkatannya tali ya. Tergantung apakah di lambung, apakah di mulut, ataukah ada di usus halus. Oke, lanjut nomor 14. Adit sering merasakan sakit perut, mual, buang air besar, dan berkali-kali terus feses encer. Nah, ini jelas ya, ini diare ya. Diare, berarti apa? Mengkonsumsi makanan yang berlemak. Ini enggak ya, enggak ada hubungannya dengan diare ya. Kalau makanan berlemak nggak ada hubungannya dengan diare. Mengonsumsi minuman bersoda ini juga enggak. Memperbanyak asupan karbohidrat ini juga enggak, yang tepat D. Ya, jadi menjaga kebersihan makanan. Diare itu ada bakteri kuman penyakit yang masuk ke tubuh kita sehingga pencernaannya terganggu. Ya udah, terus diare. Muntah-muntah, berak, buang air besar terus menerus. 15. Nah, ini dia.
Fungsi bagian organ peredaran darah yang ditunjukkan nomor 5. Nah, kita ingat-ingat dulu materi kelas 5 lagi. Banyak yang kelas 5 ya ini materinya. Ini adalah bagian jantung. Kemarin kalau kalian masih ingat, Pak Jarod kasih singkatan SA, SI, BA, B. Jadi jantung kita itu dibagi jadi 4 ruangan loh. Nah, yang di sini namanya SA. Yang di sini namanya C, yang di sini BA, yang di sini B. SA ini adalah serambi. S itu serambi ya. S itu serambi. Kalau SA berarti serambi kanan. Kalau SI berarti serambi kiri. Kalau B itu bilik. Kalau BA ya berarti bilik kanan. Kalau B ya berarti bilik kiri. Jadi 4 bagian, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Maka disingkat dengan yang mudah sasi babi. Nah, serambi ini fungsinya dia itu menerima. Serambi itu menerima. Kalau bilik itu memompa. Beda ya, menerima sama memompa. Nah, kalau yang kanan itu banyak CO2 atau kita sebut kotor. Kalau yang kiri banyak O2, kita sebut bersih. Beda dengan kita ya, tangan kanan tangan bersih, ini kebalikannya ya. Tangan kiri tangan kotor, itu kalau tangan. Tapi kalau jantung enggak ya. Kanan itu CO2 sama, berarti kotor. Kalau kiri itu berarti banyak mengandung CO2 atau bersih. Nah, sekarang perhatikan. Yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah nomor 5. Yang penting kamu tahu konsepnya ini. Serambi itu pokoknya menerima. Bilik itu memompa. Kiri itu berarti banyak oksigen. Kanan itu berarti banyak karbon dioksida. Banyak oksigen berarti bersih. Banyak karbon dioksida berarti kotor. Dah, konsepnya itu. Kalau kamu bisa paham itu, ya udah gampang nanti. Kita tinggal memasukkan saja nanti. Jawaban A, menerima. Nomor 5 itu gimana? Oh, nomor 5 itu B. Yang ditanyakan adalah B. Jadi yang ditanyakan itu B ya. B yang ditanyakan. Nah, B itu berarti bilik kiri. B itu bilik kiri. Bilik, ingat bilik. Oh, berarti yang ini. Memompa. Menerima. Oh, berarti salah. Menerima lagi. Oh, berarti salah. Oke, kalian sudah berhasil mengeliminasi 2 jawaban yang benar-benar salah. Menyisakan 2 jawaban. Dah, gampang toh. Karena bilik itu, nomor 5 itu kan bilik toh. Bilik itu memompa. Oh, bener memompa. Kalau yang serambi menerima, udah. Yang menerima coret saja. Ini salah, nggak usah dipilih. Tinggal jawabannya B atau C. Lah ya sekarang yang bener yang mana? B, memompa darah. Oke, bener. Kaya karbon dioksida. Ini adalah B, kiri. Kiri itu apa kiri itu? Loh ini. CO2 atau bersih. Ini karbon dioksida. Oh, berarti salahnya di sini. Jadi ini salah. Menyisakan jawaban mana? Jawaban C. Oh, berarti jawabannya C. Bilik kiri memompa darah. Oke, memompa bilik itu. Yang mengandung banyak oksigen. Kemana? Ke seluruh tubuh. Nah, jadi jawabannya adalah 15C. Gitu ya. Sasi babi. Nggak harus paham hari ini. Besok ini pasti akan keluar lagi. Pak Jarod akan bahas lagi. Lama-lama nanti kalian akan paham sendiri. Gitu ya. Tapi minimal kalian ngerjakannya kayak gini. Minimal dikasih tanda itu. Sasi babi, serambi, menerima, bilik memompa. Dah minimal itu nanti ketika kamu mengerjakan dengan cara kayak gini, secara tidak langsung kalian tuh belajar gitu loh. Gitu. Karena khusus untuk IPA, soal yang sudah keluar itu kemungkinan keluar itu besar. Gitu. SDSN 1 ini keluar. Apakah besok mungkin keluar? Kemungkinannya ada keluar. Beda dengan matematika bahasa Indonesia. Hari ini keluar, besok nggak bakalan keluar lagi. Ya, gitu bedanya IPA kayak gitu. Makanya kalian harus paham. Nomor 16. Mekanisme peredaran darah pada nomor 8, 9, 10. Nah, cara mengerjakannya hampir mirip ya. Hampir mirip dengan yang tadi. Bedanya kalian garis dulu. Set. Ini ya. Yang kiri mana yang kiri? Yang kiri itu ini loh. Loh Pak bukannya yang kiri itu ya ini Pak. Ini kalau menghadap kamu, menghadap kita. Tapi kan ini dibalik. Ya.
Kalau ini kanan nih, kanan. Berarti yang kiri ini banyak mengandung O2. Kalau yang kotor banyak mengandung CO2. Jadi yang sebagian sini ini banyak mengandung oksigen. Arahnya mana? Arahnya pasti ke seluruh tubuh. Kalau yang ini Pak Cel kasih warna biru. Biasanya kalau di gambar itu warnanya biru ya. Kalau bentar, untuk membedakan saja ya. Bukannya berarti darahnya terus bener-bener biru. Biru itu berarti darahnya kotor, banyak mengandung CO2. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ingat konsep baju kotor. Kalau kalian kemarin masih ingat di kelas 5 Pak Cel pernah menjelaskan, kita pakai baju pasti bajunya bersih ya. Yang kita pakai itu bersih. Tapi ketika sudah dipakai beberapa jam atau sampai sore, biasanya bajunya jadi kotor. Kalau bajunya kotor harus dicuci di mesin cuci yang punya mesin cuci atau di laundry atau katakanlah dicuci. Setelah dicuci dipakai lagi oleh tubuh. Nah, konsepnya sama. Jadi darah itu, ketika darah itu dari seluruh tubuh, maka darah itu menjadi kotor atau banyak CO2. Makanya dia harus dibersihkan, harus diganti oksigen. CO2-nya harus diganti dengan oksigen. Makanya dia harus pergi ke paru-paru. Kenapa harus ke paru-paru? Ingat, alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Makanya darah yang dari seluruh tubuh itu harus dibawa ke paru-paru. CO2-nya dibuang, oksigennya diikat. Jadi CO2-nya diganti O2. Lewatnya mana lewatnya? Ya udah lewatnya ini. Nah, jadi arahnya seperti ini ya arahnya. Pak Cel hapus dulu biar agak bersih. Nah, jadi arahnya gini. Darah bersih dari paru-paru. Dari paru-paru. Paru-paru itu ibaratnya tempat laundry mesin cuci. Jadi ketika keluar dari paru-paru, darah itu bersih. Nah, lewatnya sini. Masuk ke serambi kiri. Masuk ke bilik kiri, baru ke seluruh tubuh. Ini seluruh tubuh. Nah, setelah dari seluruh tubuh, dia akan menjadi kotor atau banyak CO2. Makanya dia harus dikirim ke paru-paru. Lewat mana? Masuk dulu ke jantung lewat serambi kanan, masuk ke bilik kanan, baru ke seluruh tubuh. Nah, setelah sampai sini, dia jadi bersih lagi, banyak mengandung O2. Jadi cara kerjanya seperti itu, atau perputarannya seperti itu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya. Pertanyaan nomor 8, 9, 10. Nomor 8, 9, dan 10. Ingat, nomor 8 ini adalah serambi kanan. Kalau yang nomor 9, bilik kanan. Ingat, yang kanan-kanan itu pasti mengandung CO2 atau kotor ya. CO2 atau kotor. Oke, masukkan. Darah kayak oksigen. Salah. Kenapa? Darahnya kotor, kayak CO2. Darah kayak karbon dioksida. Oke, mungkin jawabannya ini. Darah kayak oksigen ini juga salah. Berarti kita atau kalian sudah bisa mengeliminasi 2 jawaban yang salah, menyisakan 2 jawaban. Jadi keberuntunganmu atau jawaban yang kamu pilih 50% benar, 50% salah. Oke, darah kayak karbon dioksida dari seluruh tubuh. Oke, benar, sampai sini benar. Kan ini dari seluruh tubuh nih. Nah, masuk ke jantung melalui serambi kanan. Duh, serambi kanan. Oke, ini namanya serambi kanan. Ingat, bisa serambi kanan. Oke, bener, sampai sini bener. Kemudian dialirkan ke bilik kanan. Ini apa ini? Oh, bilik kanan Oh, berarti bener, bilik kanan. Dan dipompa ke paru-paru. Oke, berarti jawabannya ini. Loh, dia salahnya di mana, Pak? Kita cari tahu. Darah kaya karbon dioksida. Oke, dari seluruh tubuh sampai sini bener. Masuk ke jantung melalui serambi kiri. Nah, ini yang salah. Bukan serambi kiri. Kalau serambi kiri di sini. Kiri banyak O2, padahal ini kotor. Oh, salahnya di sini. Jadi jawabannya apa? Jawabannya B. Gitu ya. Nggak harus paham hari ini. Nanti berjalannya waktu akan paham sendiri. Lanjut nomor 17. Ini uji coba alat pernafasan manusia. Jika bagian nomor 3 ditarik, nomor 3, ini membran ya. Kemarin di kelas 5 sudah Pak Jarod suruh praktek bikin ya. Ketika ditarik ke bawah, maka udara yang ada di botol ini loh. Di botol ya, bukannya di balon ya. Ini juga akan turun tekanannya. Tekanannya mengikuti tarikan ini.
ketika tekanannya turun, maka udara yang ada di luar akan masuk. Sehingga balonnya akan mengembang. Oke. Pak Jarod ulangi lagi pelan-pelan. Karena ini penting ini. Ya. Ketika membran atau balon, karet balon ini ditarik, maka tekanan udara di dalam botol yang ini ya, Pak Jarod Absir ini, itu juga akan turun. Yang turun apa? Tekanannya. Mengakibatkan udara yang ada di luar tersedot masuk ke dalam balon sehingga balonnya akan mengembang. Oke. Yang mana nih? Tekanan udara dalam tabung lebih rendah. Oke, rendah atau turun ya. Oke. Daripada tekanan udara di luar tabung. Oh, benar sampai sini. Sehingga udara masuk melalui selang. Oke, benar. Dan membuat kedua balon mengembang. Ya udah ini. Loh, BCD berarti salah, Pak. Salahnya di mana, Pak? Kita cari tahu. Tekanan udara dalam tabung lebih besar. Tekanan bukan lebih besar, kalau ditarik lebih kecil, tapi kalau dilepaskan dia akan naik, dia akan lebih besar. Jadi salahnya di sini ya. Tekanan udara dalam tabung lebih rendah, oke, daripada tekanan udara di luar tabung. Oke, sampai sini benar. Sehingga udara keluar, bukan keluar, harusnya masuk. Salahnya di sini. Tekanan udara dalam tabung lebih besar, salahnya di sini. Harusnya lebih rendah atau turun. Oke, jawabannya berarti A. Lanjut nomor 18. Pasangan antara hewan dan cara perkembangbiakan yang tepat adalah, ini termasuk materi yang gampang ya. Ingat, perkembangbiakan dibagi jadi dua ya, generatif sama vegetatif. Generatif melalui perkawinan. Contohnya ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalau yang vegetatif tanpa melalui perkawinan, caranya banyak. Kecoa ovipar, oke benar. Kecoa itu serangga itu ovipar, bertelur. Musang vivipar, oke beranak. Hamster itu kayak tikus ya, tikus kecil tuh ya. Ovipar salah, dia termasuk hewan pengerat atau mamalia, menyusui. Berarti dia itu melahirkan ya. Kalau melahirkan berarti harusnya vivipar, berarti salah. Bunglon ovovipar salah ya. Ini ovipar ya, ovipar. Ini salah. Kepiting ovipar. Oke, benar. Jawabannya 1, 2, dan 5. Nah, jawabannya B. Tapi Pak Jarod pernah lihat ya, bunglon itu ada beberapa jenis bunglon ya. Tidak semua bunglon ya. Ternyata bunglon itu juga termasuk bertelur dan melahirkan. Besok Pak Jarod lihatin videonya, atau kalian bisa nanti lihat YouTube, cari aja dengan kata kunci bunglon melahirkan itu. Nanti akan keluar. Jadi anaknya itu keluar dari tubuh induknya, bentuknya bukan telur tapi anak gitu. Tapi hanya bunglon-bunglon tertentu ya. Tapi secara umum bunglon yang kita kenal di Indonesia, mereka itu bertelur ya, atau ovipar. Jadi jawabannya B. 19. Perhatikan daftar berikut. Ciri perkembangbiakan fisik. Nah, ini hati-hati nih. Kalian harus mengenal diri kalian masing-masing. Kalau yang ini jawabannya salah, berarti kalian harus bertanya pada diri kalian. Bener nggak kalian tuh laki-laki atau perempuan kalau sampai salah ya? Karena kan mengenal dirimu sendiri ya. Yang ditanyakan adalah masa puber anak perempuan. Apalagi yang perempuan ya, jangan sampai salah ya. Dada membidang, ini laki-laki, salah ya. Laki-laki ya, dada membidang, berotot, makanya dadanya membidang. Pinggul melebar, oke ini perempuan, Pak Jarod singkat P, perempuan ya. Kenapa pinggulnya melebar? Kenapa pinggul ya? Hati-hati ya, bukan pinggang ya. Kalau pinggang ikat pinggang, ini pinggul. Pinggul itu pantat ya. Kenapa pantatnya melebar atau pinggulnya melebar? Karena kodratnya seorang wanita yaitu melahirkan. Makanya tulang kemaluannya melebar, sehingga ketika besok sudah saatnya melahirkan itu bisa lebih mudah gitu ya. Suara menjadi berat. Kalau berat itu laki-laki, Pak Jarod singkat L. Jadi ini salah. Payudara membesar, ya benar. Karena kodratnya seorang wanita adalah melahirkan dan menyusui anaknya. Makanya payudaranya harus membesar. Berikutnya, tumbuh rambut di ketiak. Ini laki-laki bisa, perempuan bisa. Kakak, salah dulu, kakak jatuh nanti. Jadi jawabannya apa? 2, 4, 5. Oke, jawabannya berarti D. Ya, oke. Ada yang salah? Halo, masih tersambung nggak nih kira-kira? Masih, Pak. Oke, yang salah siapa ini? Jujur aja lah. Ada yang salah? Bener, Pak. Kalau salah, mohon dipelajari lagi ya. Aduh, salah sih. Oke. Apalagi yang perempuan ya, karena ini soalnya tentang perempuan ya. Hati-hati besok kalau laki-laki sampai salah.
Lanjut nomor 20. Wih, masih 15 soal ya. Agak kita percepat ya. Saat ini banyak himbauan untuk menggunakan tempat makan saat membeli makanan di luar. Namun, tetap masih banyak penjual makanan yang menggunakan styrofoam. Ini ya, styrofoamnya ya. Styrofoamnya kayak gini. Ini banyak ya. Banyak penjual-penjual makanan, apalagi yang instan-instan sekarang ini menggunakan kemasan styrofoam kayak gini ya. Ini sebenarnya tidak baik ya untuk makanan apalagi yang panas. Kopi itu biasanya kayak gini ya. Kopi, nasi goreng, bakmi sekarang kayak gini ya. Bahkan bakso pun juga kayak gini. Ini sebenarnya nggak begitu bagus ya. Mending kalian pakai bawa tempat makan sendiri. Nah, kenapa ini sering dipakai selain harganya lebih murah dan ringan, apalagi keunggulannya kedap air oke bener. Ketika dikasih air, airnya tidak akan merembes bocor enggak. Transparan, salahnya di transparan. Ringan oke, ringan bener. Kedap air ringan dan isolator. Wah, ini kenapa isolator ketika dikasih makanan panas panasnya tidak akan cepat atau tidak akan merambat ke tangan. Bisa menahan panas gitu maksudnya. Menyerap air, salahnya di sini menyerap air. Jadi jawabannya B ya. Oke. 21. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya. Kecap itu berarti tergolong benda cair. Besi padat. Asap itu termasuk gas. Gelas kaca padat. Oke. Yang benar mana ini? 1C. Kecap bentuk dan volumenya sesuai wadah. Bentuknya dan volumenya sesuai wadah. Salah ya. Kalau volumenya salah ya. Kalau bentuknya oke. Jadi salah. 1D. Kecap itu volume dan bentuknya tetap. Nah, ini yang benar ya. Ini benar. 4A. Gelas kaca A. Ukuran tetap, bentuk sesuai wadah. Salah ya. Gelas. Kalau gelas dimasukkan ember ya bentuknya tetap seperti gelas. Nggak bakalan seperti ember. 2D. Besi. Besi itu D. Volume dan bentuk tetap. Oke, benar. 3C. Asap. Asap itu C. Bentuk dan volumenya sesuai wadah. Bentuk dan volume sesuai wadah. Dan. 2B. Besi itu bentuk tetap dan ukuran berubah. Nah, berarti jawabannya C ya. Nomor 21 C. Nomor 21 jawabannya C. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau enggak, Pak Jod lanjutkan. 22, perhatikan tabel berikut. Maaf ya, agak lama ya nih. Perhatikan tabel berikut. Perubahan wujud yang tepat ditunjukkan nomor embun di ruang saat pagi hari, menyublim, salah, menjemur pakaian basah, menguap. Nah ini ya, pakaiannya basah, airnya lama-lama hilang. Kenapa? Menguap. Jadi jawabannya ini. Pembuatan gula Jawa mengkristal. Salah ya. Harusnya membeku. Saat dicetak itu membeku. Yang tadinya cair jadi padat membeku. Es krim di udara terbuka membeku. Salah ya. Jadi jawabannya B. Gampang banget ini. Lanjut nomor 23. Kalau yang gampang-gampang Pak Jarod lanjutkan aja. Kabel listrik antar tiang dipasang sedikit kendor kayak gini ya. Ini ketika kalian melihat kabel listrik. Nah itu paling banyak dibikin kayak gini kendor. Ketika malam hari fungsinya apa? Agar tidak putus atau menyusut ketika malam hari. Ini materi pemuaian dan penyusutan. Menyusut kena dingin dan memuai kena panas. Kalau malam hari berarti menyusut, maka jadi tambah pendek. Tidak putus saat memuai, salah. Tidak putus saat menyusut pada siang hari, salah. Tidak kendor saat memuai pada malam hari, salah. Kalau memuai harusnya siang hari ya, karena memuai itu kena panas. Jadi jawabannya apa? Jawabannya D. Nomor 24, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang menunjukkan perpindahan panas secara konveksi. Kita mengenal 3 perpindahan panas. Secara konveksi itu berarti melalui benda gas atau benda cair. Terus melalui konduksi itu benda padat dan tanpa zat perantara atau radiasi. Berarti yang konveksi apa? Fokus ke benda gas dan benda cair. Gerak balon udara. Balon udara bisa naik, bisa turun, itu di dalamnya ada gas. Udara kan gas, oh berarti ini konveksi. Angin itu juga gas, berarti konveksi. Asap itu juga gas, berarti konveksi. Knalpot itu benda padat. Oh berarti kalau benda padat ini konduksi. Nah berarti salah. Bolam yang menyala untuk menghangatkan anak ayam. Nah ini radiasi, pancaran. Nah berarti ini juga salah. Jadi jawabannya 1, 2, 3.
Oke, nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Pengaruh gaya gesek pada kegiatan seperti pada gambar. Gaya geseknya di mana, Pak, ini? Banyak ini. Gaya geseknya ada di tangan, ada di pedal, ada di pantat, dan ada juga di sini loh, rem atau di roda. Semakin besar gaya geseknya, maka benda itu akan berhenti lama-lama. Gaya otot mengubah bentuk benda. Salah ya? Oke. Kalau ini gaya otot akan mempercepat gerak benda. Semakin kencang ototnya atau ototnya semakin kuat mengayuh, maka kecepatannya akan semakin kencang. Gaya gravitasi mempercepat, salah. Gaya gesek mengubah kecepatan gerak benda. Gaya pegas, nah yang benar ya. Gaya gesek mengubah kecepatan. Kalau kalian naik sepeda kencang, di depannya ternyata ada mobil terus direm, nah rem itu kan ada gaya geseknya. Makanya yang tadi kencang jadi lambat. Berarti apa? Mengubah kecepatan. Gaya pegas mengubah arah, ini salah. Oke, jadi jawabannya C. Lanjut nomor 25. Hubungan gaya dan gerak pada kegiatan tersebut ini menggunakan dua gaya ya. Yang pertama gaya otot, tangan manusia, gaya otot, dan gaya pegas. Walaupun sebenarnya ada gaya gesek juga ya, tapi kecil ya. Semakin besar gaya otot, semakin besar tarikannya, kakak. Semakin besar tarikannya, membuat gaya pegas pada ketapel semakin besar. Oke, maka semakin cepat dan jauh. Wah, ini yang benar ya. Atau di luar sana. Jadi semakin tarikannya itu kencang, maka ketika dilepas, pelurunya atau kelerengnya itu akan melempar dengan kencang dan jauh gitu ya. Jadi jawabannya A. B salahnya di mana? Semakin besar gaya otot membuat gaya gesek. Salah nih, bukan gaya gesek tapi gaya pegasnya. Semakin besar gaya otot membuat gaya pegas. Ini salahnya E. Bener ya? Gaya pegas, maaf. Ini sampai sini benar. Pada katapel semakin besar maka semakin cepat dan dekat. Nah, ini yang salah di sini. Bukan semakin dekat tapi malah semakin jauh. Semakin besar gaya gesek membuat gaya pegas pada ketapel semakin besar, maka semakin cepat dan nah ini yang keliru di sini. Semakin besar gaya gesek. Kalau gaya geseknya semakin besar, lontarannya akan semakin pendek. 27. Perubahan bentuk energi pada saat senter digunakan. Ingat ya, senter itu pakai batu baterai ya. Batu baterai itu berarti energi kimia. Listriknya salah, cahayanya salah. Kimia jadi listrik dulu baru jadi cahaya. Oke, yang benar ini. Ini yang salah yang mana? Yang salahnya ini kebalik ya. Antara listrik dan cahaya kebalik. Jadi jawabannya A. 28. Magnet yang akan terjadi ini membuat magnet dengan cara elektromagnetik atau pakai aliran listrik. Magnet bersifat sementara. Oke. Ketika ini diputus, aliran listriknya diputus, maka paku-paku ini juga akan jatuh sendirinya. Jika arus diputus, sifat magnet tidak hilang. Nah, ini salah ya. Sifat magnetnya akan hilang. Magnet lebih kuat dibandingkan magnet induksi. Enggak, lebih kuat induksi. Karena induksi kan langsung. Induksi kan langsung menempelkan pada magnet ya. Ini magnet, ini benda ferromagnetik ya. Nah, ini akan lebih kuat daripada ini salah. Arus listrik tidak mempengaruhi. Enggak, arus listrik sangat mempengaruhi. Semakin banyak batu baterainya, semakin besar arus listriknya, maka gaya tariknya juga akan semakin besar juga. Jadi jawabannya apa? Jawabannya A lagi. 29. Perhatikan gambar berikut. Sumber bunyi. Nah, sumber bunyi apa tuh sumber bunyi itu? Segala sesuatu yang bisa menghasilkan bunyi. Benda ketika berbunyi itu pasti dia bergetar. Nah, ini salah satunya saron ya, ini alat musik pukul ya. Yang dipukul mana? Yang dipukul ini. Oh, berarti yang berbunyi yang nomor 1. Kalau yang dipukul ini, yang bunyi ini. Ini yang dipukul kebetulan nomor 1. Jadi yang bunyi nomor 1. Ini musik petik ya. Yang bergetar mana? Ya udah dawenya ini senarnya dari nomor 7. Jadi jawabannya 1 dan 7. Jadi kalau ini juga termasuk gampang ya. Jadi bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kenapa benda itu bisa bergetar? Karena ada perlakuan, bisa dipetik, bisa dipukul, bisa digesek, bisa ditiup, dan lain sebagainya. Tergantung bagian mana yang dipukul, bagian mana yang digesek. Nomor 30. Pemanfaatan sifat cahaya dapat dipantulkan, misalnya dapat dipantulkan ya. Jadi ada beberapa sifat cahaya dipantulkan, dibiaskan, diuraikan, terus kemudian dibelokkan, menembus benda bening, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ini yang ditanyakan adalah
dipantulkan. Jadi ada pantulan. Nih, kata kuncinya dipantulkan. Kalau ini genting kaca, ini berarti menembus benda bening, MBB. Sifat cahaya menembus benda bening, berarti salah. Genting kaca ini salah. Memakai kacamata minus. Nah, ini kan ada benda bening ya. Nah, berarti apa? Menembus benda bening. Ini kaca juga benda bening, kacamata juga benda bening. Jadi apa? Menembus benda bening. Berarti B salah. Reflektor pada kaca. Reflektor itu yang ini ya, maaf ya. Reflektor itu yang ini. Loh, reflektor pada kaca. Nih. Reflektor itu bentuknya kayak cermin ya. Nah, dia fungsinya apa? Fungsinya apa? Memantulkan. Reflektor berarti mengumpulkan cahaya ya. Yang tadinya kemana-mana terkena reflektor jadi terfokus. Oh, berarti dipantulkan. Jadi satu titik. Oh, berarti ya bener nih. Dipantulkan. Berteduh itu berarti merambat lurus, makanya terjadi bayangan di sini. Nah, di sini ada bayangan. Biasanya dimanfaatkan orang untuk berteduh ketika siang hari agar tidak terkena cahaya matahari. Karena sifat cahaya yaitu merambat lurus, ketika terkena benda gelap akan membentuk sebuah bayangan. Jadi jawabannya apa? Jawabannya C. Nomor 31. Ketela pohon dapat dimanfaatkan untuk membuat, nah ini ketela pohon ya, yang asli Gunung Kidul sering ini. Karena salah satu komoditas yang ada di Gunung Kidul ya, ketela pohon ya. Ketela pohon. Ketela pohon itu ternyata selain jadi bahan makanan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Ya, bahan bakar apa namanya? Namanya bioetanol. Nih bioetanol. Kalau biosolar dan biodiesel itu sama ya. Biasanya dari pohon jarak. Dari pohon jarak. Nih, mungkin di daerahmu sudah ada ya. Kalau di daerah Pak Jarod biasanya waktu Pak Jarod kecil digunakan untuk batangnya itu dipatahkan, terus ada kayak getah ditiup, hus gitu. Nah, itu akan membentuk balon, gelembung gitu. Itu waktu Pak Jarod kecil. Nah, tapi kalau ini pohon ketela itu bioetanol. Dan apalagi tepung tapioka ya, tepung tapioka. Kalau maizena itu dari pohon jagung. Ini yang sering bantu orang tuanya di dapur tahu nih, maizena, tapioka, gandum, pati ya. Tapioka itu nama lainnya pati ya. Berarti jawabannya apa? Bahan bakar bioetanol dan tepung tapioka. Jadi jawabannya B. Halo, apakah masih tersambung dengan Pak Jarod? Masih Pak. Tinggal 4 soal lagi, tenang santai. Apabila tahap daur air pada bagian yang ditunjukkan anak panah ini ya. Jadi ini pada saat nih peresapan ya, atau infiltrasi, terasi, sambil terasi, atau resapan. Jadi ketika air hujan jatuh ke tanah itu ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang mengalir ya. Kebetulan yang masuk ke dalam tanah. Pertanyaannya, apabila ini terganggu, kebetulan di sini ada bangunan ya. Bangunan villa, hotel ini di dataran tinggi, ada rumah-rumah. Akibatnya apa? Air hujan tidak bisa meresap gitu loh. Terus kira-kira akibatnya apa? Kurang air bersih pada musim kemarau. Nah, ini ya. Loh kok apa? Kok nggak B Pak, banjir di wilayah hulu? Nah, ini banjir memang benar bisa banjir, tapi karena ini di dataran tinggi, ingat, dataran tinggi itu disebut hulu. Yang di bawah ini namanya hilir. Kalau di sini terjadi banjir, berarti di sini sudah tenggelam. Ingat sifat air, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Gitu ya. Jadi yang banjir itu bukan di hulu, tapi di hilir, di dataran rendahnya. Gitu. Kalau sampai di sini banjir, berarti di daerah hilir itu tenggelam. Kalau di sini longsor mungkin terjadi bisa. Tapi kalau di sini banjir di hulu, ini kurang tepat. Harusnya di hilir. Hujan lebat disertai badai, ini enggak. Ini perubahan musim ya. Terjadi kemarau panjang, ini juga enggak. Yang paling tepat adalah A. Oke, nomor 33. Perhatikan tabel berikut. Pasangan nama planet dan sifatnya. Wah, ini gampang nih. Merkurius paling panas enggak yo? Paling panas itu Venus yo. Kalau Merkurius kan 400 derajat Celcius. Kalau Venus sampai 420 ya. Ini salah. Venus paling terang, oke. Mars planet merah, oke. Joko belek.
Jupiter paling besar, oke. Saturnus tidak memiliki atmosfer, enggak punya atmosfer. Jadi jawabannya 2, 3, 4. Jawabannya berarti B. Oke, lanjut nomor 34. Peristiwa yang menunjukkan gerhana bulan. Hati-hati ya. Pak Jarod mau kasih tahu, kemarin baru saja kita bahas gerhana bulan itu kan posisinya yang di tengah adalah bumi. Kalau ini salah. Salahnya di mana, Pak? Ini salahnya yang di tengah adalah bulan. Kalau bulan ini berarti gerhana matahari GM. Ini juga GM. Kenapa salah? Karena yang ditanyakan adalah gerhana bulan. Ingat, gerhana bulan, untuk membedakan gerhana bulan dan gerhana matahari itu lihat yang di tengah siapa. Kalau yang di tengah itu yang di tengah itu bulan berarti gerhana matahari. Kalau yang di tengah bumi berarti gerhana bulan. Berarti jawabannya tinggal C atau D. Ini salah, ini salah. Ingat, sebagian, berarti sebagian masuk umbra, sebagian masuk penumbra. Ya udah, jawabannya ini. Kalau ini gerhana bulan penumbra, GBP ya. Kalau ini gerhana bulan sebagian. Jadi jawabannya D. Oke, soal yang terakhir, alhamdulillah. Akibat revolusi bumi, Revo itu waktunya lama ya. Nah, Revo itu lama. Waktunya 365 sampai 366 hari. 1 tahun. Berarti ciri-cirinya kejadian-kejadian yang ada di bumi dalam waktu yang lama. Ketika kita mengamati waktu yang lama, yang mana terjadinya perbedaan waktu di bumi. Ini rota. Kita bisa mengalami, kita bisa menyaksikan saat ini juga waktunya singkat. Kamu nelpon temanmu yang ada di Korea, di Jepang, di Malaysia, di Inggris. Kalian bisa menyaksikan, bisa mengetahui di sana jam berapa sekarang. Waktunya singkat, berarti rota. Matahari seolah-olah terbit dari timur. Nah, ini bisa dialami, disaksikan dalam waktu yang relatif singkat, maka disebut rota. Atau disebut dengan gerak semu harian ya ini. Bumi pepat ini juga rota. Yang benar apa? Siang kadang lebih lama. Ada kata-kata lama. Oke, berarti jawabannya D. Alhamdulillah. Oke, Nana, udah selesai nih. Oke, sebelum Pak Jarod tutup, kalian bisa mana ini? Kalian bisa skor ya, skornya dijumlah dulu. Yang benar berapa? Yuk, yang benar berapa? Halo, apakah masih tersambung dengan Pak Jarod? Masih kan? Oke. Dijumlah dulu ya. Pak Jarod akan mengubah skor jadi nilai. Ya, dijumlah dulu. Yang benar berapa? Sesuai yang ada di lembar jawab kalian ya. Oke, nanti biar kalian tahu. Kira-kira prediksinya dapat nilai berapa toh? Gitu. Jangan ditutup dulu ya. Kita lihat dulu. KKM-nya 80 ya. Agak tinggi ya. Kalau yang nilainya 80 udah aman lah. Tuh. 3. Udah dicek. Yang benar berapa? Yang salah nggak usah. Yang benar aja. Total berapa? Aku salah 13, benar 22, Pak. Oke, sebentar. Sama ya. Sama toh. Sekarang kita lihat ya, kita konversi jadi berapa nanti nilainya ya. Ini 3. Udah semuanya, Pak Jarod akan tayangkan ya. Tayangkan nanti kira-kira kalian dapat nilai berapa. Oke. Pak, LDK tryout-nya dibagi enggak? Apanya? LJK tryout. LJK yo itu kan nanti dikirim ke dinas, yang ngoreksi dinas. Tapi kan Pak Jarod bisa ngoreksi lewat LJO ya. Nanti analisisnya besok. Besok akan Pak Jarod kasih ya. Kita rekap nanti nilai bahasa berapa, nilai matematika dapat berapa, terus kemudian nilai IPA dapat berapa. Kita ranking nanti, peringkat 3 besar siapa, peringkat 3 besar dari bawah siapa, peringkat buncit nggak apa-apa ya. Oke, sudah tahu jumlah benernya? Pak Jarod akan share dulu ya. Terus kalian nanti nih cari sendiri nilainya berapa. Udah kelihatan anak-anak? Kelihatan belum? Excel ini ya. Nah, ini ya. Sudah. Kalau kalian ini bener ya.
ini jumlah skor ya. Ini skor-skor benar. Yang di sini loh, yang warnanya biru ini skor benar. Terus yang merah ini nilainya. Kalau kamu bener 35, nilainya 100. Kalau kamu 34, benernya 34, nilainya 97. Kalau kamu hanya bener 20, nilainya 57. Dah. Kalau sudah, sekarang tulis nilaimu di kolom chat ya. Pak Jarod pengen tahu. Nah, sekarang dimanfaatkan. Kolom chatnya, chat. Kolom chatnya di sesuai dengan nilaimu ya. Bentar. Tak lihat ini dulu. Oke, bentar ya. Kalau bener 20 ya udah cuma dapat 57. Kalau bener 30, 85. Itu ya. Sesuai skor kalian. Jadi ini perolehan nilai kalian untuk tryout IPA pertama kita ya. Nanti kita rata-rata nanti. Kira-kira rata-rata IPA berapa? Sudah ya? Oke, Pak Jarod akan lihat. Kita, Nakamichi 74. Oke, alhamdulillah. Walaupun belum di zona aman ya. Zona amannya di 80. Ira 85. Alhamdulillah, dah di zona aman. Oh, Safa lagi di luar kota, Pak. Kok nggak dibawa? Sri Utami 85. Aswa 91, oke, Nabila 97, beneran nih 91, 67, ada 85, 57, 68, oke. Terus yang belum di chat dulu. Tapi tetap Pak Jarod pakai yang LJO ya, besok bukan pakai ini ya. Pakai LJO yang kalian kirim, besok Pak Jarod rekap. Tabina 62, oke, nggak apa-apa, baru awal. Denisa 57, nggak apa-apa. Ini zona merah ya, di bawah 80 zona merah ya. Oke, 60 Isna, 60 Rahma 62. Oke. Untuk awalan nggak apa-apa. Karena habis ini nanti seperti yang Pak Jarod sampaikan kemarin, Pak Jarod akan analisis. Yang penting kalian tahu nanti. Tahu apa? Oh, kelemahan kalian mana, kekuatan kalian ada di materi yang mana. Gitu. Udah, ada mau chat lagi? Ada yang mau chat lagi nggak? Nggak ada. Oke. Oke ya, oke anak-anak, kalau tidak ada, terima kasih hari ini udah mau bergabung, kita belajar bareng, analisis soal bareng. Harapannya minimal besok ketika kalian mengerjakan soal tryout IPA itu ya kayak yang dikerjakan Pak Jarod itu ya, santai saja, karena waktunya itu memang banyak, waktunya cukup lah. Ya sebisanya mendekati kayak gitu ya, jangan biarkan soal itu kosong ya. Kalau bisa ya kasih coret-coretan seperti itu bagus itu. Kasih keterangan-keterangan itu bagus. Biar tidak bosen. Kalau kamu hanya sekedar membaca soal ngerjain lama-lama bosen. Gitu. Hilangkan kebosanan itu dengan cara analisis. Gitu ya anak. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai ketemu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Oke, sampai ketemu. Malah bunga-bunga apa? Bu, mlebu rene no, Bu.